pertemuan sekarang itu mengenai bentuk akar. Bentuk akar di sini kita harus tahu definisinya dulu. Ketika A pangkat 1/2 itu sama dengan akar dari A, atau sebaliknya akar dari A itu sama dengan A pangkat 1/2. Lalu apa itu bentuk akar? Bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan yang nilainya memuat tidak terhingga banyaknya angka di belakang koma dan tidak berulang. Kita harus garis bawahi tidak terhingga banyaknya angka di belakang koma dan tidak berulang. Contoh, akar 2 itu sama dengan 1,414213 . Di sini banyaknya angka di belakang koma yang mana? Ini dia, 414213 di belakang koma. Kemudian tidak terhingga. Tidak terhingga yang mana? Titik 3 ini namanya tidak terhingga. Artinya di belakang koma artinya setelah angka 3 itu masih banyak angka yang lainnya. Kemudian tidak berulang, yang mana yang tidak berulang? Contohnya ini 414 tidak berulang. Kalau berulang itu 444. Dapat dipahami? Oke, sekarang yang kedua contohnya, misalnya akar 3 itu sama dengan 1,732050 . Nah, begitu. Kemudian bagaimana kalau untuk akar 4 sama dengan 2? Apakah ini namanya bentuk akar? Ini bukan. Ini namanya bukan bentuk akar. Bukan bentuk akar. Kenapa disebut bukan bentuk akar? Karena di sini tidak ada banyaknya angka di belakang koma. Di sini hanya angka bilangan asli. Berarti artinya bukan bentuk akar. Baik, Ibu akan memberikan contoh yang termasuk bukan bentuk akar. Di sini ya, bukan bentuk akar. Yang mana saja? 1, akar dari 1 sama dengan 1. 2, akar dari 4 sama dengan 2. 3, akar dari 9 sama dengan 3. 4, akar dari 16 sama dengan 4. 5, akar dari 25 sama dengan 5. 6, akar dari 36 sama dengan 6. 7, akar dari 49 sama dengan 7. 8, akar dari 64 sama dengan 8. 9, akar dari 81 sama dengan 9. 10, akar dari 100 sama dengan 10, dan masih banyak yang lainnya. Jadi, ketika hasilnya bilangan asli, yang mana bilangan asli itu ini 1, 2, 3, 4 sampai 10 ini namanya bukan bentuk akar. Karena kalian sudah tahu mana yang bentuk akar dan mana yang bukan bentuk akar, mari kita akan menyederhanakan bentuk akar. Menyederhanakan bentuk akar. Di sini, bentuk akar dapat disederhanakan dengan cara mengubah bilangan di dalam akar tersebut menjadi 2 buah bilangan dengan bilangan yang satu dapat diakarkan, sedangkan bilangan yang lain tidak dapat diakarkan. Contoh menyederhanakan bentuk akar itu misalnya akar 32. Akar 32. Di sini akar 32 itu tadi kita sudah tahu bahwa menyederhanakan bentuk akar itu adalah mengubah bilangan di dalam akar tersebut menjadi 2 buah bilangan, di mana bilangan tersebut yang dapat diakarkan sedangkan bilangan yang lainnya tidak dapat diakarkan. Artinya mengubah bilangan ini menjadi 2 buah bilangan, di mana bilangan ini terdiri dari bentuk akar dan bukan bentuk akar. Kita harus tahu perkalian akar 322 itu, perkalian dari 32 itu berapa kali berapa yang di dalamnya ada bukan bentuk akar dan bentuk akar. Misalnya akar 4 berarti, atau akar 16 berarti 16 kali 2. Akar 16 dikali akar 2. Akar 16 itu termasuk bukan bentuk akar, sedangkan akar 2 itu adalah bentuk akar. Akar 16 itu 4, akar 2 tidak bisa, berarti isinya 4 akar 2. Jadi akar 32 itu sama dengan 4 akar 2.
Contoh lain, misalnya akar 8. Ubah bilangan ini menjadi dua buah bilangan, di mana di dalamnya terdiri dari bukan bentuk akar dan bentuk akar. Berarti berapa saja? 4 kali 2. Akar 4 kali akar 2. Akar 4 bukan bentuk akar 2 bentuk akar. Berarti akar 4 itu berapa? Tadi sudah tahu akar 4 itu sama dengan 2. Akar 2 tetap berarti isinya 2 akar 2. Contoh yang lain boleh. Akar 12. Akar 12 itu berapa kali berapa? Ingat, yang di dalamnya ada bukan bentuk akar dan bentuk akar. Berapa saja? 4 kali 3. Akar 4 kali akar 3. Akar 4, 2. Akar 3 tidak bisa. Berarti akar 12 itu isinya 2 akar 3. Kemudian, selain menyederhanakan bentuk akar, di sini kita akan mengoperasikan bentuk akar. Yang pertama itu mengenai penjumlahan, pengurangan bentuk akar. Mengenai penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Nah, di sini dua buah bilangan bentuk akar dapat dijumlahkan atau dikurangkan jika bentuk akarnya sejenis. Yang mana yang sejenis itu? Misalnya di sini kita punya rumus A akar C ditambah B akar C itu sama dengan A ditambah B akar C. Nah, jadi A akar C dikurangi B akar C itu sama dengan A dikurangi B akar C. Jadi dalam bentuk akar untuk penjumlahan dan pengurangan dapat dijumlahkan atau dikurangi apabila akarnya sejenis. Yang mana sejenis tuh? Yang ini. Akar C, akar C. Bagaimana kalau misalnya contoh 2 akar 2 ditambah 4 akar 2. Sejenis akarnya? Sejenis. Berapa akar? 2. Tinggal tambahkan 2 tambah 4, 6 akar 2. Berarti isinya 6 akar 2. Bagaimana kalau misalnya 2 akar 3 ditambah 3 akar 2? Nah, lihat dulu sejenis atau tidak akarnya. Ini akar 3, ini akar 2. Tidak sejenis. Apakah bisa dijumlahkan atau dikurangkan? Tidak bisa. Berarti artinya tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Paham kan? Oke. Kemudian misalnya akar 2 ditambah akar 2 ditambah 5 akar 2. Bagaimana? Nah, ketika di sini akar 2 di depan akar tidak ada angka, itu artinya ada angka 1. Sama, ini juga berarti ada angka 1. Tambahkan 1 tambah 1 tambah 5, 7 akar 2. Mudah kan? Kemudian, bagaimana kalau misalkan contohnya 4 akar 5 ditambah 2 akar 3 dikurangi 2 akar 5 ditambah 7 akar 3. Kita jumlahkan dengan yang sejenis. Di sini ada 2 jenis akar. Berapa? Akar 5 dan akar 3. Berarti yang akar 5 dengan akar 5, yang akar 3 dengan akar 3. Berarti di sini kita pisahkan 4 akar 5 dikurangi 2 akar 5 ditambah 2 akar 3 ditambah 7 akar 3. Baik, di sini 4 sudah sejenis. 4 dikurangi 2, 2 akar 5 tambah 2 tambah 7, 9 akar 3. Masih bisa dijumlahkan? Sudah, berarti isinya 2 akar 5 ditambah 9 akar 3. Bagaimana kalau misalnya akar 20 dikurangi akar 500 ditambah
akar 320. Bagaimana kalau begini? Nah, berarti ini harus disederhanakan dulu. Akar 20 balik lagi ke penyederhanaan. Akar 20 itu berarti berapa kali berapa ya? 4 kali 5 dikurangi. Akar 500 itu berapa kali berapa? Akar 100 dikali 5 tambah akar 320 itu berapa kali berapa? 64 kali 5, tinggal kalikan saja ya. Kemudian kita pisahkan akar 4 kali akar 5 dikurangi akar 100 kali akar 5 ditambah akar 64 dikali akar 5. Akar 4 2 akar 5. Akar 100 10 akar 5. Akar 64 8 akar 5. Sejenis, akarnya sejenis berapa? Akar 5. Berarti tinggal dijumlahkan dan dikurangi. 2 dikurangi 10 min 8 akar 5 tambah 8 akar 5. Punya hutang 8 dibayar 8. Isinya habis dong. Berarti isinya 0. Paham ya? Oke, kita lanjutkan ke nomor selanjutnya, yaitu mengenai perkalian bilangan real dengan bentuk akar. Rumusnya itu A kali B akar C itu sama dengan AB akar C. Contohnya itu yang pertama 6 kali 3 akar 5. Berarti 6 kali 3 tinggal kalikan saja. 6 kali 3 18 akar 5. Isinya 18 akar 5. B 2 akar berapa ya? 2 akar 50. Nah, kalau begini di sini akar 50, jadi ketika akar tersebut bisa disederhanakan, kalian harus menyederhanakan terlebih dahulu. Kita lihat akar 50 bisa disederhanakan? Bisa. Berapa? 2. Cari perkalian berapa kali berapa yang hasilnya 50. Berarti 25 kali 2. 2 akar 25 kali akar 2. 2 akar 25 5 akar 2 tetap 2 kali 5 10 akar 2. Isinya 10 akar 2. Kemudian yang lainnya 3 kali 4 akar 2 ditambah akar 162. Ada yang masih bisa disederhanakan? Ada. Berapa kira-kira? Akar 2 atau akar 162? Akar 162. Tulis kembali. 3 kali 4 akar 2 tambah. Berarti 162 itu berapa kali berapa ya? 81 kali 2. Berarti 81 kali 2. 3 4 akar 2 tambah akar 81 kali akar 2. 3 4 akar 2 tambah akar 81 9 akar 2. Sejenis, akarnya sejenis. Berapa akar? 2. Berarti kalau sejenis artinya bisa dijumlahkan. 3 4 tambah 9 13 akar 2. Tinggal kalikan. 3 kali 13 39 akar 2. Mudah kan? C, yang sekarang yang bagian C. Perkalian bilangan real, perkalian bentuk akar dengan bentuk akar. Jadi sekarang perkalian bentuk akar dengan bentuk akar. Rumusnya bagaimana? Akar A kali akar
akar B. Artinya akar AB. Si A-nya dikalikan dengan B. Jadi untuk perkalian bentuk akar dengan bentuk akar boleh, walaupun jenis akarnya tidak sejenis, dia boleh dikalikan. Misalnya akar 1 kali akar 6 berarti akar 6. Kemudian yang lainnya, misalnya C akar D kali E akar F. C-nya dikalikan dengan E berarti CE. D-nya dikalikan dengan F, DE. Contohnya, contoh ya di sini. Akar 7 kali akar 6. Berarti akar 7 kali 6 42. Nah, ketika misalnya akarnya ini masih bisa disederhanakan, berarti kalian harus menyederhanakan lagi. Kalau misalnya tidak bisa, ya sudah. Nah, kemudian B. Misalnya B itu 2 akar 2 dikali 3 akar 12. Kita lihat, ada akar yang bisa disederhanakan, bisa berapa? Akar 12. Berarti kita harus menyederhanakan terlebih dahulu. Tetap 2 akar 2 kali 3. Akar 12-nya 4 kali 3. 2 akar 2 kali 3 kali akar 4 kali akar 3. 2 akar 2 kali 3, maaf, akar 4, 2 akar 3. 2 akar 2, 3 kali 2, 6 akar 3. Tinggal kalikan, 2 kali 6, 12. Akar 2 kali akar 3, akar 6. Isinya 12 akar 6. Kemudian, misalnya contoh lain, C. Akar 8 ditambah akar 5, akar 8 dikurangi akar 5. Bagaimana kalau seperti ini? Akar 8 kali akar 8, 8. Jadi ingat, kalau dalam perkalian, ketika akarnya sejenis dan dikalikan, itu hilang akarnya. Misalnya akar 2 kali akar 2 itu sama dengan 2, bukan akar 4. Akar 1 kali akar 1 itu sama dengan 1. Kita punya akar 8 kali akar 8, berarti 8. Kemudian positif kali negatif, negatif. Akar 8 kali akar 5, akar 8 kali 5, 40. Positif, sekarang ini ke sini. Tadi ke sini ya. Positif kali positif, positif. Akar 5 kali akar 8, akar 40. Positif kali negatif, negatif. Akar 5 kali akar 5, 5. Berarti 8. Ini di depan akar ada tidak ada angka, artinya ada angka 1. Berarti di sini 1, di sini 1. Punya hutang 1 dibayar 1. Berarti habis. Sisanya 0. Tinggal dikurangi 5. 8 kurangi 5, 3. Isinya adalah 3. Contoh D. D itu misalnya 3 akar 2 ditambah 2 akar 3, 3 akar 2 dikurangi 2 akar 3. Sama seperti tadi. Karena di depan akar ada angka, berarti kita kalikan dulu. Sini, ini ke sini. 3 kali 3, 9. Akar 2 kali akar 2, 2. Positif kali negatif, negatif. 3 kali 2, 6. Akar 2 kali akar 3, akar 6. Sekarang ini positif kali positif, positif. 2 kali 3, 6. Akar 3 kali akar 2, akar 6. Positif kali negatif, negatif. 2 kali 2, 4. Akar 3 kali akar 3, 3. 9 kali 2, 18. Sejenis, sejenis. Punya hutang 6 dibayar 6, berarti habis. Sisanya 4 kali 3, 12. 18 kurangi 12, 6. Berarti isinya adalah. Kemudian yang terakhir itu adalah pembagian bentuk akar. Yang pertama,
Itu untuk bentuk A per akar B. Rumusnya A per akar B dikali akar B per akar B. A kali akar B, A akar B. Akar B kali akar B, B. Ini rumusnya. Contoh A 8 per akar 2. A nya 8, B nya akar 2. Berarti masukkan rumusnya A per akar B, 8 per akar 2 dikali akar B, berarti akar 2. Akar 2 per akar 2. 8 kali akar 2, 8 akar 2. Ingat, akar 2 kali akar 2 berarti 2, karena sejenis akarnya. Masih bisa dibagi? Masih berapa? 8 bagi 2, 4. 4 akar 2. Misalnya contoh yang lain, B. 10 per 2 akar 5. Berarti 10 per 2 akar 5 kali 2 akar 5 per 2 akar 5. Berarti ada yang di dalam akar, yang di luar akar, berarti dengan yang di luar lagi. 10 kali 2, 20 akar 5. Per 2 kali 2, 4. Akar 5 kali akar 5, 5. 20 akar 5. 4 kali 5, 20. Masih bisa dibagi? Masih. Berapa? 20 bagi 2, 1 akar 5. Isinya 1 akar 5. Kemudian C. 2 akar 5 per akar 10. Sama saja kayak tadi, 2 akar 5 per akar 10 kali akar 10 per akar 10. 2 akar 5 kali akar 10, akar 50. Akar 10 kali akar 10, 10. Bisa disederhanakan akar 50-nya? Bisa. Berapa? 2, 25 kali 2 per 10. 2 akar 25, 5 akar 2 per 10. Berarti 2 kali 5, 10 per akar 2 per 10. 10 bagi 10, 1 akar. Isinya 1 akar 2. 2. Bentuk C per A akar, C per A ditambah akar B. Itu rumusnya C per A tambah akar B dikali A dikurangi akar B per A dikurangi akar B. Itu sama dengan C per A dikurangi akar B per A kuadrat dikurangi B. Nah, di sini C per A ditambah akar B sama dengan C per A ditambah akar B. Dia harus dikalikan dengan sekawannya. Yang mana sekawannya? Yang ini. Jadi maksudnya sekawannya di sini, ketika sekawannya dijumlah, maka di sini jadi kurang. Kalau di sininya dikurang, berarti di sini jadi dijumlah. Paham ya? Contoh A 2 per 1 tambah akar 3. Substitusikan ke rumusnya. 2 per 1 tambah akar 3 dikali, ingat di sini dijumlah berarti jadi dikurangi. 1 dikurangi akar 3 per 1 dikurangi akar 3. 2 per, pakai kurung biar nggak pusing. 1 dikurangi akar 3 per 1 kali 1, 1. Positif kali negatif, negatif. 1 kali akar 3, 1 akar 3. Positif kali positif, positif. 1, akar 3 kali 1, 1 akar 3. Positif kali negatif, negatif. Akar 3 kali akar 3, 3. 2 kali 1, 2.
Positif kali negatif, negatif. 2 kali akar 3, 2 akar 3 per 1 sejenis. Punya hutang 1, dibayar 1. Habis. Sisanya 1 dikurangi 3. 2 dikurangi 2 akar 3 per 1 kurangi 3. 1 kurangi 3 ini 2. Ini berarti isinya. Yang selanjutnya nomor 3. Nomor 3 itu C per akar A ditambah akar B. Terus dengan C per akar A ditambah akar B dikali sekawannya. Ketika sekawannya dijumlah jadi dikurangi akar A dikurangi akar B per akar A dikurangi akar B. Jadi sama dengan C kali akar A dikurangi akar per A dikurangi B. Contoh misalnya akar 3 per akar 3 ditambah akar 2 berarti 3 per akar 3 ditambah akar 2 dikali sekawannya. Ketika dijumlah jadi dikurangi, berarti akar 3 dikurangi per akar 3 dikurangi akar 2. 3 akar 3 dikurangi per akar 3 kali akar 3 3. Positif kali negatif, negatif. Akar 3 kali akar 2 akar 5. Positif kali positif, positif. Akar 2 kali akar 3 akar 6. Positif kali negatif, negatif. Akar 2 kali akar 2 2. 3 kali akar 3 3 akar 3. 3 kali negatif akar 2 3 akar 2 per 3 ada 1 ya, punya hutang 1 dibayar 1 habis, sisanya dikurangi 2. 3 akar 3 dikurangi 3 akar 2 per 3 kurangi 2 1. Sesuatu dibagi 1 hasilnya sesuatu, berarti 3 akar 3 dikurangi 3 akar. Selesai. Nah, materinya untuk bentuk akar itu sudah selesai. Nah, supaya kalian dapat memahaminya, mohon untuk dikerjakan tugas 3-nya di buku catatan seperti biasa. Tulis soal dan penyelesaiannya. Ini adalah tugas 3-nya, sudah Ibu tulis sebanyak 7 soal. Silakan kalian kerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.